Ini saya akan menceritakan tentang sejarah Debian 6. Debian pertama kali diperkenalkan oleh Murdoch. Ia adalah seorang mahasiswa dari Universitas Purdue, Amerika Serikat pada tanggal 16 Agustus 1993. Nama Debian berasal dari kombinasi nama mantan kekasihnya yaitu Deb dan nama sendirinya yaitu Ian atau bisa dibilang Murdoch. Pada awalnya, Ian memulainya dengan modifikasi distribusi SLS atau Soft Landing Linux System, namun ia tidak puas dengan SLS yang telah dimodifikasinya, sehingga ia berpendapat bahwa lebih baik membangun sistem distribusi Linux dari nol dalam hari ini. Patrick Volkerding juga berusaha memodifikasi SLS. Ia berhasil dan distribusinya dikenal sebagai nama Slackware. Project Debian ini bertumbuh lama. Pada awal merilis versi 0,9x di tahun 1994 dan 1995. Pengalihan arsitektur ke lain i368 dimulai di tahun 1995, versi 1x dimulai pada tahun 1996. Di tahun 1996, Bruce Perens menggantikan Ian Murdoch sebagai pemimpin proyek. Dalam tahun yang sama mengembangkan Debian. Ian Schlosser berinisiatif untuk membentuk Debian Social Contract dan Debian Free Software Guidelines, memberikan standar dasar komitmen untuk pengembangan distribusi Debian. Dia juga membentuk organisasi Software in Public Interest untuk menaungi Debian secara legal dan hukum. Di akhir tahun 2000, proyek Debian melakukan perubahan dalam arsip dan manajemen rilis, serta di tahun yang sama para pengembang melalui konversi dan workshop tahunan atau Devscom pada tanggal 8 April 2007. Debian GNU atau Linux 4.0 dirilis dengan nama kode ETCH atau bisa disebut dengan ETS. Rilis versi terbaru Debian 2009 diberi nama kode Lenny. Deb adalah perpanjangan dari paket perangkat lunak Debian format dan nama yang paling sering digunakan untuk paket-paket binari seperti itu. Seperti Deb, istilah bagian dari Debian itu berasal dari nama Debra, kemudian pacar dan sekarang mantan istri pendiri Debian, Ian Murdoch. Paket Debian juga digunakan dalam distribusi berbasis pada Debian seperti Ubuntu dan lain-lain. Paket Debian adalah standar Unix pada arsip yang mencakup 2 gzip, terbzip atau image arsip. Salah satu yang memegang kendali informasi dan lain yang berisi data. Program Kahoot untuk menangani paket-paket tersebut adalah DPKG. Paling sering melalui Amplitude, dpaket dapat dikonversi ke paket lain dan sebaliknya menggunakan async. Beberapa paket Debian inti tersedia sebagai UDEPs atau microdep dan biasanya hanya digunakan untuk bootstrap instalasi Linux Debian, meskipun file tersebut menggunakan ekstensi nama file UDEP. Mereka mematuhi spesifikasi struktur yang sama seperti biasa Deb, namun tidak seperti rekan-rekan mereka Deb, hanya berisi paket-paket UDEP fungsional penting file. Secara khusus, file dokumentasi biasanya dihilangkan. UDEP paket tidak dapat diinstal pada sistem Debian standar. Saat ini telah terdapat puluhan distribusi Linux yang berbasis kepada Debian. Salah satunya yang paling menonjol dan menjadi fenomena adalah Ubuntu. Dan dari sejarah Debian 6, terima kasih. Oke, nama saya Kusuma. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Debian. Debian itu merupakan suatu sistem operasi terbuka atau open source yang telah memegang beberapa lisensi seperti GNU General Public License dan juga beberapa lisensi perangkat lainnya. Debian juga merupakan suatu sistem operasi terbuka yang merupakan turunan dari Linux atau salah satu distro dari Linux. Debian juga merupakan salah satu distro Linux yang paling stabil dan juga sangat banyak sekali yang menggunakannya. Debian ini merupakan juga suatu sistem operasi yang biasanya digunakan untuk server, untuk jaringan, karena di Debian ini kita dapat
men-setting jaringan dengan mudah, dan cocok sekali untuk menjadi server jaringan. Debian 6 ini juga merupakan salah satu sistem operasi yang sangat banyak digunakan di Indonesia saat ini. Debian juga mempunyai beberapa beberapa versi dari awal sampai sekarang. Sekarang Debian sudah memasuki versi ke-10. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, sedikit yang dapat saya jelaskan tentang Debian. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan menginstalasi sistem operasi tipe Linux versi Debian 6. Debian 6, lanjut. Di sini lanjut aja. Terus buka di pengaturan, penyimpanan, klik yang kosong, CD, pilih berkas. Jadi di file dimana kalian pilih ISO nya, terus kemudian open. Oke, terus kita mulai. Pilih graphic install. Klik English in order, terus Asia, Indonesia, United States, American English. Tunggu loadingnya. Coba install. Two hours later. 5 minutes later. Oke, nama hostname-nya Debian 6. Enter, continue aja. Terus domain name Debian. Passwordnya terserah kalian mau berapa. Sesinya 123. Terus mulai re-enter passwordnya 123. Full name saya buat kami semua. Terserah mau bikin apa. Terus username-nya saya bikin kami. Password terserah saya bikin 123 sama seperti di awal. Di sini pilih Jakarta. Kita tunggu. Pilih gue yang pertama, terus pilih hard disk, enter all files, finishing, change to this, yes. Two hours later. 3 hours later. 5 minutes later. Many unbearable hours later. "75 years later." CD or DVD, no. Network mirror, no juga. Continue.
Di sini tidak cannot access repository, nggak apa, kita lanjut saja. Oke, kita tunggu. Pakai user survey, no. Ini pilih ini, kita langsung continue aja. Kita tunggu sampai 1117 angkanya. Oke. Di sini boot master, boot record. Sini kita bagian install the group bootloader. Kita pilih yes. Instalasi selesai. Continue. Sekarang kita tunggu, dia lagi reboot. Sudah masuk di bagian desktopnya. Klik di sini, tadian kami semua klik passwordnya 123 tadi, yang enter. Kita tunggu sedikit lambat. Kita refresh dulu. Seperti ini tampilan desktopnya Debian 6 sinyal komputer. Seperti ini. Kemudian kami home. Terus trash. Di sini bagi klik kanannya keluar seperti ini. Terus ini Singdem, background dan font. Ini bagian demnya, tema. Kalian bisa pilih yang mana kalian suka, dan fontnya. Oke, thank you. Halo semuanya, nama saya Loren dan saya akan menjelaskan tentang Debian 6, tentang tools dan desktopnya. Yang pertama adalah aksesoris. Dapat kita lihat ini Archive Manager yang berfungsi untuk menyimpan dan memodifikasi data-data yang telah tersimpan. Yang kedua adalah kalkulator. Kalkulator berfungsi sebagai sebuah kalkulator. Karakter map ini fungsinya itu memasukkan karakter spesial seperti trademark dan simbol R untuk memasukkan simbol-simbol. Yang keempat adalah Gedit Text Editor. Gedit Text Editor ini berfungsi untuk menuliskan coding, dan root terminal ini berfungsi untuk memasukkan perintah-perintah secara manual. Lalu ada search for files. Ini berfungsi untuk mencari file-file yang ada di dalam PC. Lalu take screenshot. Ini untuk mengambil screenshot dari screen yang sekarang. Lalu ada time tracker. Time tracker berfungsi untuk kita mencatat kegiatan-kegiatan kita yang sedang kita lakukan. Lalu ada Tomboy Notes. Tomboy Notes itu berfungsi sebagai catatan. Lalu ada game. Ini game-game yang sudah tersedia di dalam Debian. Ada grafik. GNU Image Manipulation Program ini fungsinya mirip
mirip dari Photoshop. Itu untuk membuat semua gambar dan edit gambar. Lalu ada Inkscape Vector Graphic Editor. Ini berfungsi untuk edit video, untuk membuat tabel, grafik, business card dan lain-lainnya. Lalu ada OpenOffice.org Draw. Ini untuk gambar. Lalu ada Software Photo Manager. Ini berfungsi untuk menyusun foto-foto yang ada. Lalu Simple Scan dan Xane Image Scanning Program itu berfungsi untuk bekerja dengan scanner Anda jika ada scanner. Lalu bisa digunakan untuk scanning, mengopi dan lain-lainnya. Lalu di internet ada Ekiga Softphone dan Empathy Im Client. Kedua ini berfungsi sebagai aplikasi chatting. Lalu ada Epipany Web Browser dan Iceweasel Web Browser. Dua ini berfungsi sebagai browser. Lalu ada Evolution Mail untuk menulis dan mengirim email. Live Rea Feed Reader berfungsi sebagai melihat dan mendownload barang. Remamina Remote Desktop Client berfungsi untuk mengoneksi kepada desktop yang lain. Lalu ada Transmission BitTorrent Client, itu untuk download dan membagikan file. Lalu ada Rhythmbox Music Player, sama untuk menyusun dan memainkan musik. Ada Sound Recorder, yaitu untuk record suara Anda sedang berbicara. Lalu ada Configuration Editor, ini untuk edit konfigurasi database. Ada Disk Usage Analyzer, ini untuk melihat apakah disk Anda masih memiliki space atau hanya untuk mengecek space yang tersedia. Lalu ada Disk Utility, itu untuk memanage. Kalau yang tadi hanya untuk melihat. File Browser, ini untuk mencari file-file yang ada di dalam PC. Lalu ada Log File Viewer, ini untuk melihat file-file yang telah kita cari. Ada Network Tools, yaitu untuk mencari informasi tentang network Anda sekarang. Lalu ada New Login dan New Login in a Window. Bedanya adalah ini New Login ini bisa 2 akun. Kalau yang New Login in a Window itu hanya bisa 1 akun. Jadi logout yang satunya lagi. Lalu ada Report Book. Ini untuk melaporkan buku yang ada terjadi di dalam desktop. Lalu ada System Monitor. Sistem monitor ini adalah sama dengan Task Manager yang ada di Windows. Lalu ada Dasher, ada on-screen keyboard. Ini gunanya adalah misalnya jika kalian memiliki keyboard yang rusak, bisa pakai on-screen keyboard dengan mengetik secara manual. Oke. Lalu ada Places. Ini ada beberapa folder, home folder, desktop, kategori penyimpanannya sama dengan namanya. Komputer, ini ada komputer, network, oke. Lalu yang ketiga dari ini adalah sistem. Ada preference. Yang pertama adalah About Me. About Me ini dapat About Me ini berisi informasi personal kita, bisa kita setting sendiri. Lalu ada Appearance. Appearance itu seperti tema untuk desktop. Lalu Assistive Technologies itu untuk mengakses fitur-fitur yang ada ketika kita login. Bluetooth itu Bluetooth. Email setting ya setting email. File management
choose ini untuk memanage file, keyboard untuk mengatur keyboard sesuai keinginan Anda. Keyboard shortcut itu untuk memasukkan komen ke dalam keyboard seperti Ctrl Z, nanti akan muncul apa gitu. Lalu main menu itu mengatur aplikasi apa saja yang akan dimunculkan di main menu. Messaging and VoIP account itu ya manage pesan dan akun VoIP. Monitor ya mengganti resolusi dan mengatur posisi monitornya. Mouse dapat kita atur seberapa cepat sesuai keinginan Anda. Network connection itu manage dan mengganti koneksi network yang sedang Anda terhubung. Lalu ada network proxy. Network proxy itu alamat jaringan untuk mengatur alamat jaringan IP. Password dan encryption keys ini untuk memanage password untuk keamanan. Personal file sharing itu bisa diatur untuk ketika kita share file, ada file yang boleh di-share dan ada yang tidak boleh di-share. Power management itu untuk memanage konsumsi baterai. Preferred application itu untuk memilih aplikasi yang sering kita gunakan. Lalu remote desktop ini untuk koneksi ke desktop. Yang ini di HP orang lain bisa melihat desktop kita. Screensaver adalah ya hemat baterai dengan mematikan monitor. Ada sound untuk mengatur nyarinya bunyi. Ada startup application itu untuk memilih aplikasi apa saja yang langsung buka ketika kita login. Ada Windows, yaitu mengatur Windows. Dan di sini ada icon untuk WiFi. Ini sedang tersambung dengan jaringan. Ada lagi ini icon baterai, dan ini adalah tanggal dan waktu saat ini. Ini untuk mengatur suara, dan ini time tracker dan archive manager. Ini kayak log files, apa saja yang saya buka tadi. Itu saja dari saya.